Halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. Eh, Bukan pilih kartu. Energinya luas banget, energi general banget, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Bisa aja energi seseorang yang kamu fokuskan, orang-orang yang dealing dengan kamu, atau itu energi kamu sendiri ya. Ini timeless, berlaku kapan aja kamu nonton video ini. Mungkin ya memang ada yang ngerasainnya beberapa waktu ini, tapi bisa maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. So, kali ini temanya, judulnya tentang siapa yang sedang mengingat kamu. Nah, itu dia. Kita bakalan kepoin ya. Wah. Siapa yang sedang mengingat kamu? Oke. Oke, ini ada kartu Nine of Swords, Two of Pentacles, the Sun, Death, Ten of Pentacles, Page of Swords, dan Temperance. Oke. Aquarius, Gemini, Libra ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini yang kuat, Leo, Scorpio, Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya ya. So, yang sedang mengingat kamu, ini orangnya kayak ada rasa sedih ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh sedih banget sekarang. Ada rasa gelisah, overthinking, mikirin kamu terus. Dia tuh teringat kamu karena ada rasa gak enak hati ya. Gak enak hati itu bisa karena kalian ada konflik, ada sesuatu yang terjadi di antara kalian yang bikin kalian itu nggak komunikasi gitu. Beberapa di sini nggak bicara ya. Aku lihat juga kondisi orang ini tuh yang mengingat kamu, dia sedang kebingungan ya, kayak juggling gitu dianya. Bisa bingung karena ya dia nggak tahu gimana menjalani hidup, dia nggak tahu bagaimana menghadapi hidup gitu. Karena ini kental banget, dominan banget energi kalian bermasalah gitu ya. Ini hubungan, relasi nggak baik-baik aja. Sebelumnya ini fine-fine, baik-baik, bahagia, nyaman, masih ngobrol waktu itu, tapi ya ini tiba-tiba langsung di-cut ya. Dia nggak mau terhubung sama kamu gitu, nggak mau komunikasi. Tapi ternyata tidak berkomunikasi itu malah bikin makin bingung. Soalnya ada di antara mereka ini orangnya kebingungan menjalani hidup karena jadi kayak makin sulit keadaan dia gitu. Bisa dia tuh ngerasa ya butuh bantuan kamu, dia ngerasa kayak sulit banget ngejalanin semuanya tanpa melibatkan kamu gitu. Jadi kalau ya nggak ada lo tuh nggak rame gitu ya. Kayak ya susah banget dia ngejalanin apapun ya. Mau ini
relasi biasa, hubungan gak jelas, tapi kan aku lihat kamu tuh kayak kebahagiaan dia. Jadi kalau ini lose contact gitu aja ya, ngerasa gak enak ya, jadi teringat terus sama kamu. Saat ini dia selalu ingat sama kamu. Ada rasa bersalah, ada rasa gelisah. Dia tuh ya hampir setiap saat ingat sama kamu, soalnya kan kalau nggak bicara, nggak nyampein apa yang dia rasakan, dia nggak ngasih tahu kabar ke kamu, dia tuh nggak ngasih tahu apa yang dia rasain ke kamu, itu kan sebenarnya bikin dia jadi juggling, bikin dia jadi orang yang stres gitu. Makanya orang ini jadi kayak susah tidur, orang ini jadi kayak cuma bisa stalking kamu, cuma bisa kepoin kamu di media sosial gitu. Jadi kalau dia teringat kamu, ya langsung ngambil HP, langsung cari kamu di media sosial gitu ya. Dan beberapa dari kalian juga diingat oleh seseorang yang ada faktor tentang keluarga ya. Mungkin seseorang yang sudah berkeluarga, atau ini bagian dari keluarga kamu. Jadi ada yang mengingat kamu gitu. Kenapa bisa mengingat kamu? Karena kamu kayak punya kebaikan ya ke dia atau ke mereka. Kamu selama ini banyak bantu orang itu. Dan aku ngerasa orang ini lagi menurun kesehatannya. Mungkin lagi sakit, lagi nggak fit. Jadi kayak ya ketika gue down banget, ketika gue sakit ya, gue teringat aja sama lo. Soalnya pada saat gue kayak begini, gue kayak kangen gitu. Gue rindu. Nah, dia ngerasa gitu. Ada yang kangen sama kamu. Mungkin selama ini kamu udah baik banget, perhatian, kamu sering ya membantu, mensupport dia. Tapi gitu dia drop down kesehatan atau keuangannya ya, jadi ambiar. Jadi kayak teringat kamu ya. Pengen banget bisa deket sama kamu lagi gitu. Oke, kita lihat lagi yang sedang mengingat kamu. Ini ada kartu insting. Nah, service. Oke. Insecurity. Lalu ada self-worth. Guilt. Oke, dan soulmate. Jadi aku ngeliat ya, yang mengingat kamu ini pernah dapet semacam banyak kebaikan ya dari kamu. Mungkin kamu sering bantu dia ini dulu, entah bantu materi, atau kamu tuh rajin merhatiin dia, kayak ya ada apa-apa kamu ngechat duluan, kamu sering inisiatif duluan, kamu perhatian, kamu sering ingetin dia jaga kesehatan ya, jangan lupa makan ya, udah makan belum, atau kayak dia lama balas chat kamu cuma jawab iya nggak apa-apa. Ih, baik banget sih kamu, Kak. Jadi kayak ya gitulah, dia tuh inget banyak kebaikan kamu, dia inget banget kayak lo tuh perhatian, lo tuh pengertian gitu. Gue lama bales chat, lo biasa aja, kayak ya kadang kan dia tuh banyak alasan ya ngerespon komunikasi kamu tuh lama. Ya kamu balesnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dia suka cara kamu pengertian sama dia. Jadi orang ini tuh kayak ada rasa bersalah ya, sudah memperlakukan kamu nggak enak gitu. Kemarin-kemarin itu
egonya tinggi banget ya, luar biasa. Benar-benar kemarin-kemarin itu dia menganggap kamu kayak ya mungkin seperti gampangan, seperti kayak ya sama lo tuh kayaknya bisa lah gitu ya, seenaknya gitu. Dia ngerasa kalau minta hati pasti dikasih, minta jantung dikasih, minta ginjal dikasih. Gitu. Beberapa kalian ini orangnya memang tulus sayang sama dia, tapi aku ngeliat ya ini berubah banget ya keadaannya sekarang. Orang ini sekarang insecure, orang ini sekarang memang gak enak kehidupan dia, kayak orang yang kurang kasih sayang. Dia tuh ngerasa orang-orang di sekitarnya kurang mengerti dia. Dia ngerasa kayak ya sering banget kosong atau ngerasa hambar gitu. Dan saat-saat seperti ini dia teringat sama kamu dan merasa kamu kayak soulmate-nya, kamu kayak belahan jiwanya. Karena ya ketika seseorang terpuruk dan yang dia ingat itu adalah kamu, ya tandanya kamu yang berharga gitu. Terus aku lihat kamu ya, beberapa kalian ini bisa juga sudah punya kehidupan yang terlepas dari dia. Beberapa kalian itu sudah mencintai diri sendiri, nggak mau terlalu stupid lagi ya, nggak mau terlalu bodoh, dibodoh-bodohin sama dia. Nah, sekarang kamu sekarang lebih smart, lebih pintar, lebih bijak menanggapi hidup ini ya. Kamu mungkin sekarang benar-benar sayang dan fokus sama diri kamu sendiri, dan dia ngelihat value kamu, dia ngelihat nilai kamu yang sangat berharga gitu. Itu sih. Terus aku ngeliat orang ini sebenarnya ada dalam situasi karma juga ya, karena ini ada perubahan siklus. Dulunya orang ini sering banget sepele sama kamu ya, anggap remeh, merasa kayak ya lo mah baik, lo dibego-begoin kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Atau ya lo gue tipu-tipu ya nggak apa-apa, manfaatin aja lah kebaikan lo. Nah, dia ngerasa gitu, dia ngerasa kamu super duper sabar, jadi ya nyantai aja, dianya keras, bahkan ada yang kasar. Jadi ya begitu, dia kurang menjaga perasaan kamu pada waktu itu sebelumnya. Tapi sekarang ya sakit banget perasaannya, benar-benar kayak orang yang butuh soulmate seperti kamu, karena kamu yang memperlakukan dia dengan spesial yang gak dia dapatkan dari orang lain gitu. Oke, kita lihat lagi. Terus aku lihat ini ada yang cintanya bersegi-segi ya, gak di pihak dia atau di pihak kamu ada yang lain. Jadi gak mudah lah untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kalau teringat sama kamu ya ngelus dada aja dianya. Gitu. Tarik nafas, buang nafas. Jadi seperti kayak orang yang ya mau gimana lagi, gue juga bingung harus gimana. Kalau ada yang lain, ada orang lain itu kan ya we did you gitu lah. Panik nggak? Ya panik lah. Gitu. Kita lihat lagi ya, kepo deh. Yang sering mengingat kamu, yang sedang mengingat kamu. Nah, itu ya, siapa yang sedang mengingat kamu? Ada kartu Death, King of Wands, Eight of Wands, King of Pentacles, and then ada the Tower, lalu ada Seven of Pentacles, Nine of Cups. Okay, ya. Aries, Leo, Sagittarius ya.
Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, oke. Jadi beberapa kalian ini diring sama orang belum dewasa, ya. Mungkin kalian ada perbedaan kedewasaan. Ada sesuatu yang beda di antara kalian. Kalian seperti langit dan bumi, ya. Jadi kayak jomplang banget gitu. Tapi dianya selfish. Dianya mementingkan diri sendiri daripada kamu. Jadi orang ini tuh ngerasa kayak ya karena lo baik, karena lo tuh mau berkorban, lo tuh orangnya asik, bikin gua nyaman, ya kenapa enggak deket sama lo. Tapi saat gua bosan, ya gua boleh dong ngilang gitu. Kan ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kayak gua betah sama lo karena lo tuh ya baik, mau bantuin gue ini itu. Setidaknya gue nggak merasa sendiri, gue bisa dibantu sama lo. Ada yang kayak gitu ya orangnya. Tapi ya aku ngerasa ya, mungkin beberapa kalian merasa kayak ya aku juga pengen lah dicintai, aku juga pengen diberikan kasih sayang. Aku pengen kebaikan aku, kesabaran aku itu juga diimbangi dengan rasa kayak dia menghargai aku, dia sayang sama aku juga pengen dia tulus sama aku. Nah, kalian ada yang merasa gitu, tapi itu manusiawi sih ya. Ketika seseorang berbuat baik, terus ingin diperlakukan dengan baik, ya manusiawi lah, pengen balance kan, pengen seimbang. Tapi ya orang ini nggak seperti itu ya. Orang ini kayak ya mungkin setelah kamu nggak ada, setelah kamu benar-benar ngilang atau kamu nggak ketemu, nggak komunikasi lagi dengan dia, baru kayak ada rasa ya kamu tuh ternyata berharga gitu. Itu sih. Bisa vice versa. Ada yang ini kan di sini blokir-blokiran ya, delete account seperti itu. Tapi ya dianya ngerasa kayak ya kalau kita memang nggak mau bareng, nggak mau deket-deketan, ya udah gitu. Dia mah ini orangnya santai aja gitu. Dia nggak ngerasa rugi juga menurut aku ya. Malah dia merasa yang penting gue udah dapet keuntungan selama ini sama lo. Lo udah baik, lo udah sabar, lo udah banyak bantu, support gue, lo bikin gue nyaman, ya udah banyak lah gue dapet keuntungan dari lo. Jadi kalau kita tiba-tiba berakhir atau kayak ya lo nya nggak terima gue kayak gini, ya gue mah biasa aja gitu. Dia santai ya, karena dia udah dapet keuntungan dari kamu gitu, sedangkan kamu yang rugi. Bisa vice versa. Mungkin ya entah dia atau kamu yang aku baca ini energinya. Jadi kalau kamu misalnya mengundurkan diri dari relasi ini atau hubungan ini, ya aku rasa di awal-awal dia santai aja ya. Yang penting kan ya lo yang udah capek kok, gue sih santai aja, gue sih nggak rugi kayaknya gitu. Makanya beberapa kalian kalau lose kontak sama orang ini atau diblokir atau orang ini nggak ada lagi di kontak kamu ngerasa sakit hati sebenarnya. Kamu ngerasa kayak kok gini banget gitu. Aku selama ini perhatian sama kamu, kamunya pasif, aku mau aktif, aku mau ngomong kamu. Beberapa ini kan ada yang sama adik-adik gitu, jadi kamu sabar gitu ngomong dia. Menghadapi orang keras kepala kan harus kayak gitu ya. Kamu ya pintar mengendalikan emosional kamu. Tapi di saat kamunya pasif, kamunya kayak pengen nyerah, orang ini gak ada itikat baik apa-apa, ya jangankan untuk menghampiri kamu, menghubungi kamu aja enggak gitu.
Tapi percayalah ya, Tuhan dan semesta itu adil. Keadilan itu selalu kok ditegakkan dari Yang Maha Kuasa. Seseorang yang baik pasti akan selalu diingat, karena yang diingat itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk gitu. Tuh ya. Jadi kalau kalian merasa kamu ngerasa kayak dia tuh sepertinya udah lupa deh sama aku, dia tuh kayaknya udah bodo amat ya kali sama gue. Nah, ada yang ngerasa gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Kamu sama sekali enggak hilang dari ingatannya. Kamu tuh masih melekat banget di pikiran dan perasaannya. Bahkan orang ini kayak apa ya? Selain dia stalking kamu, selain dia lihat-lihat atau cari-cari kamu di media sosial, dia ini juga ada keinginan untuk mikirin strategi kayak gimana supaya bisa ngomong langsung sama kamu ya. Strategi yang dia pikirkan itu berat ya, makanya ini lambat energinya, lambat banget. Beberapa ini kan ada yang punya orang lain, apalagi kalau sudah berkeluarga gitu. Sulit dia untuk menerobos, sulit dia mengambil resiko gitu. Jadi cuma kayak ya, kalau gue sendiri, gue menyendiri, sebenarnya gue inget banget sama lo. Kadang gue sama yang lain atau gue sibukin diri sama apapun ya, gue inget juga sama lo. Dia ngerasa gitu. Bahkan saat kamu nonton video ini, dia lagi ingat sama kamu ya. Karena ini energinya kebaca saat kamu nonton video ini. Aku narik energi itu ya, aku berusaha sih supaya video ini tuh bisa nyampe ke kamu, energinya connect ke kamu pada saat nonton video ini. Jadi ya mudah-mudahan videonya bisa berfaedah gitu ya. Jadi ya sekarang detik ini dia sedang ingat kamu gitu. Ini ada yang sudah lama orangnya ya, mungkin cuma teman dulunya, cuma rekan biasa. Tapi ada juga yang punya hubungan, tapi ya gitu, los aja ya. Seperti kayak ya adalah yang menghalangi kalian. Ini yang kuat banget tentang energi orang ketiga, keempat, banyak lah yang mencampuri ya. Ada keluarga, orang tua, saudara, teman, dan ya yang membuat jadi pasrah itu kalau udah ada pernikahan dengan orang lain ya. Beberapa kalian ini kan sudah ada yang sama orang lain. Jangankan udah nikah ya, orang yang udah pacaran sama orang lain aja kayak berat kan ngelakuin apa ya, komunikasi kamu sama dia gitu. Entah cuma pacaran doang kalian sama orang lain atau dia, kayak gitu kan berat lah untuk berkomunikasi. Itu masih pacaran sama orang lain, gimana kalau udah nikah sama orang lain? Kan harus mikir nih strateginya gimana. Gua harus jaga perasaan orang juga, gua jaga perasaan lo juga, gua jaga perasaan orang yang ada di sisi lo. Nah dia mikir, dia tuh benar-benar kayak ya muter otak lah, gimana ya caranya ya, seenggaknya silaturahmi aja dia mikir gitu. Soalnya ya beberapa ini orangnya dia pengen kalau menyelesaikan urusan ke kamu itu ya baik-baik ya, tanpa menyakiti siapapun. Kalau bisa ya terbuka, transparan. Dia juga nggak mau sembunyi-sembunyi terus. Jadi ibaratnya kalau memang ujung-ujungnya aku atau kamu sama yang lain, ya setidaknya kita terbuka menyelesaikan masalah. Gak apa-apa lah kalau orang lain tahu, ya, asalkan ya gue minta maaf, gue ngerasa bersalah, pengen ngomong gitu dianya. Dia pengen bicara seperti itu. Ya mungkin dia lagi mikir aja gimana ya caranya
ngehubungin kamu selayaknya seorang teman yang ingin bersilaturahmi. Karena ya sejujurnya kalau kondisinya memang udah berat, ya kan nggak mungkin gue komunikasi pakai perasaan. Takutnya lo baper lagi sama gue. Gue baper lagi sama lo. Nah, baper-baperan jadinya. Padahal ya kalau ada orang lain gimana? Seenggaknya ya dia mikir lah untuk minta maaf dalam konteks berteman gitu. Kalau ada orang lain ya seperti itu. Atau ya entah orang tua atau keluarga, kan ada aja yang menghalangi. Mikir aja dianya gimana ya supaya semuanya itu baik-baik aja. Itu sih. Oke, lanjut lagi ya. Wah. Siapa yang sedang mengingat kamu? Wah, ada thinker. Oke. To be fair, ada regeneration, ada fork in the road, mending desert island. Oke. Wah, jadi ini yang mengingat kamu orang yang menjauh sama kamu, atau vice versa ya, kayak menghindar ya, dia membatasi diri, menutup diri, dia seperti kayak orang yang ya kamu udah sulit lah terhubung sama dia. Tapi meskipun kayak gitu keadaannya, ya sejujurnya dia mengingat kamu saat ini. Banyak hal ya yang sulit banget dia utarakan. Dia pengen bilang sebenarnya, aku tuh sedang bingung ya. Ada yang dia bingungkan. Dia tuh bingung kayak gimana menjalani semuanya. Gimana kalau gue sama lo, terus gue punya prioritas lain. Gue masih pengen ngelakuin ini, itu, atau kayak ya bagaimana kalau ada yang menghalangi ini ya. Gue bingung gimana sama lo dan sama orang lain. Nah, bingung lah dianya. Tapi ada ya beberapa dari mereka ini, dia tuh lebih kayak ya gue menepi, gue menjauh karena gue beresin dulu urusan sama orang lain. Ya, dia takut nih. Khawatirnya kalau dia dealing sama kamu tapi dia masih dealing sama orang lain, nah itu kan jadi karma. Fondasinya nggak baik ya. Ketika ada cinta segitiga kan ada yang terlarang, itu fondasi tidak bagus. Jadi dia mikir, gue ngerti karma nih, gue tahu banget tentang karma. Jadi daripada kita diputar-putar dalam siklus karma, mending gue nyelesain dulu urusan gue sama orang lain gitu. Atau vice versa, lo beresin urusan lo sama orang lain, baru lo datang ke gue. Ada yang kayak gitu. Ribet amat ya. Ya namanya bersegi-segi ya kan. Tapi ada juga yang memang dia butuh waktu. Soalnya ya ada yang mau dia tumbuhkan di dalam hidupnya. Bisa tentang dia mau membangun masa depannya, dia mau memantaskan dirinya dulu baru bisa menghampiri kamu, atau dia kayak ya melihat situasi dulu, bagaimana keluarga, bagaimana orang tua, itu kan harus dihandle supaya kamu sama dia ini benar-benar bisa memperbaiki hubungan. Karena sejujurnya dia tuh udah capek terlalu drama selama ini gitu. Dan aku lihat ya, ada beberapa kalian
ini tuh terkoneksi terus ya. Ini ada lawyer heart, hati yang sampai sekarang saling mencintai. Dia mengingat kamu dan kamu mengingat dia juga. Jadi satu vibrasi ya, seperti kayak ya gue mikirin nih orang karena orang sana mikirin gue gitu. Maksudnya kamu mikirin dia karena dia mikirin kamu. Tapi bisa juga ini energinya tarik ulur. Contoh, ya dia mikirin kamu karena kamu mikirin dia. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa ya sekedar kayak menyalahkan atau merasa bahwa orang lain yang begini begitu. Ya kita kan harus lihat juga kitanya gimana. Dia mengingat kamu karena kamu mengingat dia juga. Ada kalanya momen seperti itu. Begitu ya. And then aku lihat orang yang sedang mengingat kamu ini berpikir kok untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Beberapa dari kalian pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kemungkinan karena ada beberapa kasus yang berbeda di antara kalian. Kalau memang masih ada akses komunikasi, itu tandanya harus ada yang mau mulai duluan. Harus ada yang mau mengalah. Jangan ngebawa ego satu sama lain sehingga ya sulit untuk memperbaiki hubungan yang berantakan. Baru yang kedua, jika ada seseorang yang memblok komunikasi, tidak mau berkomunikasi, kalau misalnya itu kamu, ya kamu jangan terlalu membatasi diri, karena dia sebenarnya mau bicara juga sama kamu. Tapi kalau ini dia yang ngeblokir, dia yang ngeblok komunikasi, ya aku rasa kamu tuh relax aja ya, santai aja. Karena kan dia yang membatasi diri, dia yang menutup diri. Jadi ya orang yang menutup diri itu yang harus menghampiri kamu sebenarnya. Jadi kalau dia yang menutup komunikasi, berarti tandanya dia yang harus membuka jalan untuk komunikasi dengan kamu. Jadi sekarang itu tentang ya bagaimana kamu menyikapi semuanya dengan bijak ya. Kalau memang dianya membatasi diri dari kamu, itu tandanya dia nggak mau dulu diganggu, nggak mau dulu ada drama, nggak mau dulu ada hal-hal yang nggak enak gitu. Jadi ya lebih kayak santai untuk menyikapinya, tapi tetap serius, menebar energi positif untuknya ya. Kamu bisa mendoakan dia, kamu doain ke Tuhan, semoga masalah apapun yang dia alami, kesulitan apapun yang dia alami, semoga dia itu diberi kemudahan, supaya dia itu segera berpikir jernih juga untuk menghampiri kamu, karena aku rasa kalian memang saling mencintai gitu. Kalau kamu merasa ya apa aja bisa terjadi, ada miracle, ada keajaiban, Tuhan bisa membolak-balikan hati manusia, ya tetaplah doain yang baik-baik gitu ya. Jadi daripada overthinking, daripada mikirin yang aneh-aneh, merasa kayak kok aku teringat dia terus ya, pasti dia ingat aku terus nih. Nah itu nggak usah dipusingin sih sebenarnya. Kalau kamu rasa dia masih baik untuk kamu, layak untuk kamu, ya tetap doakan apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi kalau kamu merasa dia tuh nggak layak ya, dia tuh sebenarnya nggak baik lagi lah untuk aku udah capek ngadepin dia gitu, dianya aja yang muncul terus di pikiran aku. Nah seperti yang aku bilang, kalau kamu memikirkan dia, ya memang sih bisa aja dia yang mengingat kamu kan. Tapi ada juga yang masih memikirkan karena masih menyimpan rasa sakit hati gitu. Jadi buang rasa sakit hati kamu gitu ya, memaafkan, mengikhlaskan. Tapi ada juga di sini yang sangat lambat proses healingnya karena terlalu terlena. Contoh, kamu tiba-tiba mikirin dia. Nah kalau dia ada dalam pikiran kamu merasa kayak
dia tuh nggak layak lagi sebenarnya, tapi aku terkoneksi terus, aku begini begitu bla bla bla. Nah, sekarang lihat dulu cara healing kamu. Healing kamu itu benar-benar udah kamu lakukan dengan baik atau enggak. Jadi kalau kamu tiba-tiba di dalam pikiran kamu ada dia, ya kamu biarin aja pikiran itu lewat gitu ya. Jadi jangan terlena, jangan hanyut. Contoh, aku tiba-tiba terkoneksi, teringat sama dia, pasti dia ingat sama aku. Aduh, sedih banget. Terus kamu membayangkan wajahnya, terus kamu mengingat-ingat pesona dia. Terus kamu mengingat-ingat cerita kalian. Nah, itu kan terlena, itu kan hanyut. Jadi kayak kamu teringat sesuatu, kamu baper dengan situasi itu. Jadi kalau kita teringat seseorang dan kita tahu itu orangnya toksik, jangan terlena ya. Jadi kalau ingat ya udah ingat gitu aja. Namanya juga manusia, punya memori. Jadi siapapun orang kan pasti bisa aja kita ingat gitu. Jadi kalau kamu ingat sama dia ya udah, oh iya aku ingat sama dia. Oh aja ya kan gitu. Jadi jangan terlena, jangan baru teringat dikit sama dia langsung kayak, aduh aku ingat waktu itu kami gini, waktu itu kita tuh kayak begini begitu bla bla bla. Nah, jangan dibawa ke dalam lagi, jangan diperdalam lagi koneksinya, jangan dihayati lagi itu perasaan. Jadi lebih kayak ya kalau ingat dia ya ingat aja, lewatin. Oh ya udah aku ingat sama dia, udah aku lanjut aja, mau kerja, mau belajar, mau ini mau itu. Nah, harusnya gitu. Seperti itu ya. Supaya nggak terlalu berlarut-larut koneksi yang kayak gitu-gitu aja. Karena kamu berhak bahagia. Kalau kamu merasa dia tidak layak untuk kamu, ya ketika mengingat dia, kamu harus mengendalikan perasaan kamu. Jangan diperdalam pikiran kamu, jangan diperdalam ingatan kamu itu, gitu ya. So ya mungkin itu sih yang aku saranin buat kalian, supaya bisa pelan-pelan relax melakukan healing, supaya benar-benar relax bisa melepas seseorang. Karena segala sesuatu yang terjadi itu bisa tentang interaksi energi, bisa tentang sebab akibat. Kalau kamu ingin koneksi ini tidak terlalu berlarut-larut, jadi kamu harus inisiatif sendiri, mulailah perubahan dari diri sendiri. Jangan terlalu memperdalam koneksi ini, supaya dia di sana juga tidak terlalu mengingat kamu. Supaya dia di sana juga tidak terlalu overthinking ke kamu. Supaya kalian enggak perang-perang energi terus. Gitu ya. Jadi kali ini itu dulu general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Karena aku rasa ini bisa beberapa aja yang sesuai. Ambil yang berfaedah aja buat kamu. Energinya pun bisa terbolak-balik, bisa energi dia atau energi kamu gitu. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.